Singapura, sebuah negara yang tidak lebih besar dari Kabupaten Bandung dan hanya sedikit lebih besar dari Jakarta, dengan penduduk sebanyak 6 juta jiwa berbanding dengan Jakarta yang memiliki 10 juta jiwa. Sebuah negara yang memiliki perputaran ekonomi sebesar 467 miliar dolar, atau jika kita rupiahkan ada di angka sekitar 7.300 triliun rupiah. Dan kalau kita bicara lebih spesifik ke PDB per kapita, di mana ini adalah versi setelah dibagi dengan jumlah penduduk, maka angkanya ada di 1,2 miliar. Dan membuat Singapura berada di ranking 6 sebagai negara dengan PDB per kapita terbesar di dunia. Berbeda dengan Indonesia, yang PDB per kapitanya berada di angka 75 juta, dan kita ada di ranking 96 dari 176 negara yang ada di Worldmeter. Tapi sebenarnya Singapura itu bukan negara yang sudah kaya sejak awal. Jika kita mundur 50 tahun ke belakang, maka Singapura ini adalah daerah yang menderita kemiskinan, tetapi berhasil memutarkan nasib dengan waktu yang relatif singkat, sehingga membuat sejumlah negara berusaha untuk meniru apa yang dilakukan Singapura. Tapi faktanya, apa yang dilakukan Singapura hampir mustahil untuk ditiru. Dan the next Singapore mungkin hanya akan menjadi mitos. Oke, pertama kita akan bahas dulu sejarah Singapura. Pertama, kemerdekaan Singapura itu sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Karena pada tahun 1957, Singapura merdeka sebagai Malaysia. Dan 8 tahun kemudian, lahir sebagai Singapura. Yap, sebuah perceraian dini. Ini terjadi karena Singapura sejak dulu itu sering dipakai oleh para penjajah sebagai pelabuhan perdagangan. Sehingga penduduk di Singapura sangat bervariasi. Dan ini membuat adanya ketegangan komunal. Ya, kalau di Indonesia itu seperti masalah pribumi dan non-pribumi. Sebagaimana yang terjadi ketika pengumuman juara Masters. Namun, berbeda dengan Indonesia di mana masalah ini hanya menjadi kehangatan bermasyarakat. Di Malaysia, kala itu, masalah ini sampai menjalar ke ranah politik. Dan 1965, Singapura resmi memisahkan diri dari Malaysia. Every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. Sebagai pemerintahan baru yang memimpin bekas wilayah favorit penjajah, yang dimana sangat menderita karena banyak diperlakukan spesial, maka pemerintahan Singapura menyadari bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang kuat. Dan kebetulan itulah yang mereka dapatkan. Lee Kuan Yew. Kebijakan apa yang pertama kali diambil oleh Lee Kuan Yew? Kebijakan pertama yang diambil olehnya adalah dengan mengakuisisi atau membeli tanah-tanah milik pribadi pada harga yang di bawah pasar. Sehingga membuat pemerintah menjadi leluasa untuk membangun infrastruktur yang rapi. Mungkinkah ini diterapkan di Indonesia? Oh, mungkin pegawai pemerintah yang datang sudah dikebukin ya. Lalu kemudian soal pajak. Pajak penghasilan Singapura itu terkenal sangat rendah. Tetapi ada semacam program iuran BPJS yang namanya Central Provident Fund, di mana program ini menyerap sekitar 20% penghasilan para pekerja Singapura, yang kemudian oleh pemerintah tidak digunakan untuk pengeluaran pemerintah, tetapi dimasukkan ke dalam instrumen investasi yang kemudian digunakan untuk penyediaan rumah subsidi. Dan untuk para pemberi kerja, itu ditetapkan 16% yang diinvestasikan pada instrumen yang sama dan digunakan untuk dana pensiun dan layanan kesehatan. Sehingga ini membuat masyarakat Singapura secara tidak sadar telah menabung sebesar 36% dari penghasilannya. Dan meski begitu, mereka masih memiliki saving rate yang sangat tinggi di angka 48%. Jadi, jika dihitung dari pendapatan kotornya, maka lebih dari separuh pendapatan kotor masyarakat Singapura ditabungkan. Berbeda dengan Indonesia yang tidak banyak dipotong, ya, tidak ada program seperti ini di Indonesia.
kita memiliki angka saving rate di angka 30%. Ketika masyarakat lokal terlalu hemat, ini besar kemungkinan akan memberikan efek lambatnya perputaran roda ekonomi. Bayangkan saja, jika Anda jualan kue di komplek, tapi semua warga di komplek itu adalah orang yang hemat, maka alih-alih membeli dagangan Anda, mereka malah dengan kompak bilang, mending nabung bos. Dan alih-alih mendapatkan penghasilan, Anda justru kesulitan untuk mengeluarkan barang dagangan yang Anda jual. Menyadari hal ini, langkah selanjutnya yang Singapura lakukan adalah menarik investasi asing. Sangat berbeda dengan kita yang masih sibuk-sibuknya mengusir warga asing, Singapura malah sekali lagi menjual negaranya kepada pihak asing. Dan industri pertama yang mereka sasar adalah minyak. Perlu kalian ketahui bahwa Singapura itu bukan produsen minyak yang besar. Kemampuan produksi minyak Singapura itu justru mepet-mepet kebutuhan lokal. Tapi kita tahu bahwa Singapura memiliki pelabuhan tersibuk di dunia. Yang mana pada akhirnya setelah merdeka, mereka bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi apa? Ya, mereka membangun pom bensin kapal yang berlanjut pada terciptanya pelabuhan dengan fasilitas terlengkap di dunia. Pasarnya ada, hukumnya jelas dan konsisten, insentifnya oke, iklim investasinya bagus, maka perusahaan multinasional dengan mudah melihat investasi di Singapura sebagai investasi yang sangat menarik. Sembari melakukan hal ini, Singapura juga habis-habisan berinvestasi pada sumber daya manusia. Sehingga orang-orang terbaik akan ditempatkan di tempat-tempat terbaik. Sumber daya yang bagus dikolaborasikan dengan investasi yang bagus, menjadi harmoni yang sempurna untuk kemajuan ekonomi Singapura. Dan kecilnya Singapura pun menjadi keunggulan tersendiri karena dengan luas wilayah yang kecil, Singapura jadi sangat mudah untuk menyempurnakan jaringan infrastrukturnya. Berbeda dengan negara seperti Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan luas, pembangunan-pembangunan itu akan selalu terasa sangat mahal. We are a small place. In size, yes, geography, but in the quality of the men, the administration, the organization, the metal in the people. Oke, itu soal kebijakan-kebijakannya. Lalu bagaimana dengan pemerintahannya sendiri? Pemerintahannya Lee Kuan Yew ini tidak bisa dibilang sempurna. Ia melakukan praktik-praktik yang akan disebut melenceng dari idealisme demokrasi. Pertama, begitu ia dilantik sebagai Perdana Menteri Singapura, ia langsung melumpuhkan lawan-lawan politiknya, bahkan sampai tidak berdaya. Yang kedua, nepotisme. Jabatan-jabatan penting ia berikan kepada kerabat-kerabatnya, rekan-rekannya, bahkan anaknya. Tapi ada hal yang menarik dari pemerintahan Lee Kuan Yew ini, yaitu mereka terkenal sangat bersih, menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. Dan Lee Kuan Yew sendiri, meski bisa disebut sebagai diktator, ia sangat enggan untuk dikultuskan. Bahkan jika kalian cek dolar Singapura, itu tidak ada foto Lee Kuan Yew di sana. Sehingga saya berpikir, praktik-praktik yang dilakukan Lee Kuan Yew tidak lain adalah agar nilai-nilai yang diyakini Lee Kuan Yew untuk kemajuan Singapura bisa terus dijalankan. Secara singkat, berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, pada kekuasaan yang tepat adalah tiang utama kesuksesan Singapura. Dan apakah Indonesia bisa meniru Singapura? Jika Indonesia kembali diratakan dengan tanah dan langsung memiliki pemimpin yang seperti Lee Kuan Yew setidaknya, maka mungkin saja Indonesia bisa melakukannya.